Sungguh teramat baik, dan memang baiklah Engkau ya Elohim Bapa kami di sorga. Kalau kami menyanyikan, mendengungkan apa yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Sungguh ini memang teruji Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami ini dalam tahanan sekarang ini, biarlah Tuhan firman ini menerangi hati dan pikiran kami di dalam kondisi apapun keadaan kami dan proses hukum apapun yang kami hadapi. Dengan firman-Mu Tuhan, hati kami boleh bergembira, kaki kami tidak gemetar, kaki kami tidak luyuh, tetapi kami penuh dengan semangat. Itu semuanya oleh karena firman-Mu yang hidup. Karena itu sekali lagi Tuhan, dari lagu kami tadi membuktikan bahwa kami sangat membuktikan bahwa Engkau adalah baik dan sangat teramat baik. Dan jika pun Tuhan Engkau sudah berfirman, dari Engkau menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan semuanya itu Engkau lihat memang sungguh baik adanya. Dan sampai sekarang ini Tuhan, sekalipun dunia dan segala ciptaan-Mu terkutuk oleh karena dosa dan pelanggaran kami, tetapi Tuhan, ada kebaikan yang Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang berdosa, yaitu janji yang manis yang tak akan kami lupakan, yaitu kelak kami akan hidup untuk selama-lamanya bersama Engkau di sorga. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan bukan lahir daripada kebolehanku, bukan daripada pikiranku, tetapi kiranya Tuhan oleh Roh Tuhan yang memimpin ibadah ini, sehingga kami semuanya terberkati olehnya. Terpuji nama Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah siap mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang hidup. Amin. Tadi kita lama berbicara, mendengarkan lagu Tuhan itu sangat baik, sungguh teramat baik. Saya pun terpanggil dalam berdoa tadi. Saya teringat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Setelah Dia ciptakan, Dia melihat semuanya itu adalah baik, dan tidak ada satupun yang tidak baik. Kalaupun dalam doa saya tadi, Tuhan sudah mengutuk dari apa yang sudah diciptakannya, oleh karena Dia menyesal karena perlakuan manusia yang pertama itu melanggar daripada janjinya. Melanggar daripada janjinya. Tetapi lewat dari perjanjian yang lama itu, Tuhan sudah memberikan perjanjian yang baru. Anda boleh baca nanti dalam Yeremia 31, bahwa perjanjian yang baru kelak akan diberikan kepadamu jika anak manusia anaknya akan tiba kepadamu dikala Dia datang sebagai manusia. Dan ini yang kita nanti-nantikan kehadirannya untuk yang kedua kalinya, bahwa perjanjiannya itu akan digenapi dari apa yang sudah dinubuatkan para nabi. Sebelum Dia lahir, sebelum Dia mati, sebelum Dia bangkit, sebelum naik ke sorga, dan sebelum Dia akan datang lagi, semuanya sudah tertulis dalam kitab para nabi, dalam wahyu-wahyu, dalam nubuatan-nubuatan, dan nubuatan yang terakhir yang kita belum alami adalah bagaimana nanti masa tenggang sebelum Dia datang. Masa tenggang dunia tidak akan pernah lagi mendengarkan firman Tuhan. Dunia tidak ada lagi pengajaran tentang firman Tuhan. Tidak ada lagi persekutuan semacam ini. Orang mencari dari timur dan barat, utara, selatan. Di manakah firman Tuhan tidak akan ditemukan lagi sebelum Dia datang dari dunia ini untuk kedua kalinya. Karena itu saudara-saudara, mungkin saudara sering membaca stiker di mobil-mobil, ready or not, Jesus is coming. Ready or not, Jesus is coming. Dia akan datang. Anda tidak siap atau tidak siap, siap atau tidak siap, Dia pasti datang. Ini sekarang lagi viral. Ya, kalau Anda melihat di media sosial, ya, ada orang menulis Nabi Isa turunlah.
Ya, Nabi Isa turunlah. Ada banyak orang yang tidak menyamakan identikan Nabi Isa dengan Jesus Christ. Ya, tentang pemahaman siapakah Nabi Isa, siapakah Yesus Kristus. Itu kembali laptop masing-masing. Ya, kalau saya mengatakan ya cerita Nabi Isa dengan Yesus Kristus adalah sangat berbeda. Ya, pahami betul-betul Bible ini. Jangan kita sesat. Ya, jangan kita sesat. Ada banyak orang menyesatkan ini. Ada banyak orang yang sengaja bagaimana mengalihkan kepercayaan kita. Siapakah Nabi Isa? Siapakah Yesus, anak Maria, anak Yusuf, yang datang dalam kalam Allah kepada dia berupa firman Tuhan yang menjadikan manusia di dalam Yesus Kristus, yang dia adalah Allah yang rahim dan yang rahman, ya, manusia dan Allah. Ya, jangan pakai otakmu, jangan pakai pikiranmu sehingga engkau tidak terselamatkan. Sekali lagi saya katakan, dia sangat teramat baik dan sangat baik, karena dari pertama pun sebetulnya dunia diciptakan adalah baik dalam pandangannya. Tetapi sekali lagi saya ulangi, manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga binatang-binatang pun saling bermusuhan. Jangankan manusia sampai sekarang ini, sampai dia datang nanti manusia tetap bermusuhan. Itu sudah dikatakan di sini. Dan tidak akan ada damai di dunia ini. Dan tidak ada dunia tanpa peperangan. Dan bahkan nanti semakin besar peperangan yang terjadi antar bangsa dan negara. Itu sudah dibuat di sini. Kalau dikatakan Allah itu baik, kenapa dunia ini tidak diluputkan dari peperangan? Jangan ajari dia. Nanti baca di dalam Yesaya 40. Ya, ada di situ. Allah adalah satu-satunya Allah, yaitu Elohim, Yahweh. Ya, siapa yang menasihati dia? Siapa yang mengajari dia? Siapa yang menegur dia? Tak ada. Ya, ada di situ. Allah adalah satu-satunya. Dia yang membuat dan kembali kepada dia. Ya, itu moto daripada Nomensen University. Dari dia kembali kepada dia. Dari dia kembali kepada dia. Ya, jadi itu makanya kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, kembalikan dalam hal layani dia, masurkan dia, bukan dengan hartamu, emas dan perakmu, ya, bukan. Tetapi kasihi dia. Khotbah saya yang terakhir itu juga untuk kita renungkan. Kenapa dia meminta kita melayani dia? Padahal dia yang menciptakan dia, segala kemuliaan, segala kekayaan dan hormat miliknya. Kenapa kita layani dia? Arti melayani Tuhan bukanlah seperti Tuhan itu miskin. Dia lapar haus. Dia tidak punya rumah. Dia di rumah sakit dan di dalam penjara. Itu saya katakan tadi. Ya, dalam hal kita membaca Matius 25 itu yang dikatakan itu. Masalah lapar dan haus. Ya, tidak punya rumah, tidak punya baju, dia di rumah sakit, dia di penjara, disamakan dirinya kepada orang-orang yang terhina. Bukan dia teramat baik? Teramat baik. Ya, Anda bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 36. Dari situ memang sudah dikatakan itu, bahwa dia memandang itu semua baik. Kejadian 1 ayat 31. Dan Anda juga bisa baca bagaimana Mazmur Daud mengatakan dalam Mazmur 25 ayat 8. Tuhan itu sangat baik dan benar. Dan tidak ada yang tidak baik di dalam dia. Kita sudah berdosa, kita diampuni. Kita yang dari debu tanah, kita dimuliakan. Kita yang harus dihukum, malah dia terhukum mati oleh pelanggaran kita sendiri. Ini luar biasa. Jadi enak sekali tadi hambanya membawa kita menyanyi. Sungguh alangkah baik, alangkah baik. Memang alangkah baik. Ya. Dan memasurkan dia bukan karena kegagahan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena kekayaan kita. Orang miskin, orang kaya, orang baik, orang jahat, sama di hadapan Tuhan. Ya. Artinya kesempatan untuk memuliakan dia adalah sama di mata Tuhan.
baik orang jahat maupun orang yang baik, ya. Baik yang di penjara maupun yang orang bebas. Baik orang sakit maupun orang sehat. Baik orang miskin maupun orang kaya. Sama halnya, sama-sama bisa memuliakan Tuhan. Bukan karena kondisi tertentu, bukan karena kondisi yang manusia harapkan untuk dia bisa memuliakan Tuhan. Tidak. Dalam kondisi apapun, dunia atau manusia atau ciptaan lainnya bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita baca bagaimana Daud membuat suatu mazmur, ranting-ranting yang bergesekan saja pun menyenangkan hati Tuhan. Ya, Anda bisa baca nanti di situ, saya lupa di mana. Petir, suara petir, angin sepoi-sepoi, angin yang ganas, lautan yang berombang-ambing, sungai yang mengalir, suara burung-burung di udara, bagaimana auman singa, bagaimana buaya, bagaimana semua yang binatang yang melata, tumbuh-tumbuhan, gunung dan lembah, dan segala sesuatunya dapat memuliakan Tuhan. Sekalipun bahasa-bahasa mereka itu kita tidak tahu, tetapi Tuhan suka. Dia suka melihat bagaimana bulu bergesekan, berbunyi-bunyi. Dia suka melihat halilintar, teriknya matahari. Tapi manusia banyak nggak suka. Tapi manusia tidak ada yang suka. Dia suka bagaimana terangnya siang hari. Dia suka bagaimana gelapnya malam hari. Tetapi terkadang manusia tidak bisa menerima. Padahal kembali saya katakan, dalam Kejadian 1 ayat 31, semuanya alangkah baik dilihatnya. Jadi jangan pernah mengutuki, jangan pernah mengutuki alam semesta, apapun kejadiannya. Sampai nyamuk yang datang malam hari mengganggu kau tidur, jangan kau kutuki nyamuk itu. Jangan kau kutuki kecoa yang datang berterbangan. Jangan kau kutuki bagaimana tikus yang datang ke rumahmu. Jangan kau kutuki satu makhluk pun, atau udara atau keadaan iklim pun yang datang menimpamu. Jika kau percaya bagaimana semuanya dibuat baik, termasuk gunung meletus, kau akan mengatakan, puji Tuhan, semuanya baik yang kau ciptakan. Bahkan meletus gunung berapi, banyak orang mati, katakan semuanya alangkah baiknya. Kematian bukanlah hal yang asing bagi dia, tapi bagi manusia kematian sangat asing dan menakutkan. Bagi dia tidak ada. Kita harus jujur dengan dosa dan pelanggaran kita, makanya kita takut mati, takut dilanda bencana, takut dilanda kemiskinan dan sebagainya. Tapi orang yang diam di dalam Tuhan, dia selalu mengatakan apa?